Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur di minggu ini kita dapat bersama-sama datang kembali berbakti kepada Tuhan. Untuk itu saya mengundang kita semua bisa mengambil sikap berdiri. Kita persiapkan diri dan hati kita memasuki ibadah dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita datang berbakti kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, mari bersama-sama dengan satu sukacita, dengan satu hati yang dipenuhi ungkapan syukur, kita datang berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan, kita naikkan puji-pujian, terpujilah nama Yesus. Mari bersama-sama kita membacakan nats firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 57 ayat yang ke-8 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gandus dan berjati. Aku mau membangunkan fajar.
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita juga sadar bahwa dosa dan pelanggaran kita telah dihapuskan karena darah Kristus yang mulia itu. Bersama-sama kita naikkan satu pujian, seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana, dosa-dosa kita dibayar, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan bukan dengan emas perak kau menebus diriku, bukan dengan emas perak kau menebus oleh segenap kasih dan pengorbananmu, oleh segenap kasih dan pengorbananku, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, kita katakan sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Saat kami memeriksa kehidupan kami, perjalanan setiap kami, baik sepanjang seminggu yang kami lalui di belakang kami, ataupun sepanjang kehidupan kami sampai hari ini saat ini. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan berbagai macam pelanggaran, pemberontakan, ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami sekali lagi merendahkan diri kami, memohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Menjamah kami, memulihkan kami, dan memperbarui setiap kami. Kami mengakui dosa-dosa pelanggaran kami, yang kami lakukan, kami perbuat dengan sikap tingkah laku hidup kami, tutur kata kami, juga berbagai macam ketidaksetiaan yang ada di dalam hati kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, kami mengakuinya, dan kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan, menjamah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa korban-Mu di atas kayu salib sekali selamanya mulia, menyucikan, menguduskan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang segenap jemaat berdiri. Mari kita dengarkan berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa. Terambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ulangi sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk setiap kita yang telah diperbarui di dalam Tuhan, yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Biar ini yang kita ingat menjadi petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian terkasih, sebagai orang yang sudah diperbarui di dalam Tuhan, kita pun juga menyadari bahwa hidup kita saat dahulu di dalam dosa,
diperbarui oleh Tuhan menjadi hidup yang baru, terlepas dari dosa. Ada satu perubahan yang luar biasa. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan ada perubahan yang ajaib terjadi di dalam hidup kita. Perubahan ajaib jadilah padaku. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan pengharapan di hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Sedang jemaat terkasih, biarlah pujian yang kita nyanyikan ini menjadi doa kita bersama, tekad kita bersama, bahwa hidup kita mau terus-menerus diperbarui hari lepas hari, menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan bersama-sama ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap kita yang percaya, kita ikrarkan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama kita akan berdoa sekali lagi untuk pertumbuhan iman rohani segenap jemaat Tuhan di GKT Belimbing di tempat ini. Di dalam keterbatasan aktivitas rohani selama masa pandemi, biar itu tidak menghalangi akan pertumbuhan rohani setiap kita. Kita juga doakan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang akan dilaksanakan secara penuh, biar rencana ini di mana ada sekolah-sekolah yang sudah melakukan maupun ada yang sedang merencanakannya, kita doakan supaya nantinya terwujud dengan baik dan semuanya baik guru, murid, semuanya tetap sehat di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan kita juga doakan pemerintah negara kita di dalam perjuangan untuk terus menanggulangi, meredakan pandemi ini. Juga akhir-akhir ini juga terjadi berbagai macam bencana alam di beberapa daerah. Kita juga doakan pemerintah yang harus membagi konsentrasinya untuk menanggulangi berbagai macam hal ini. Termasuk juga ada beberapa daerah yang sering dilanda konflik. Kita juga doakan supaya dalam penyertaan Tuhan, pemerintah dimampukan mengatasi semuanya dengan baik. Mari bersama-sama kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Kita membuka suara kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur terima kasih kami Tuhan di minggu ini. Kami beroleh kesempatan untuk kembali datang berbakti kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mengingat untuk setiap diri kami, juga setiap jemaat Tuhan di GKT Belimbing. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pertumbuhan iman kerohanian setiap jemaat Tuhan,
baik jemaat umum juga setiap komisi yang ada, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kami doakan semuanya, juga untuk setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini mungkin terkendala belum bisa mengikuti ibadah tatap muka di gereja, namun biar dari rumah masing-masing setiap jemaat Tuhan juga dapat beribadah dengan baik. Juga setiap kami yang hadir tempat ini, kami juga beribadah dengan baik. Dan di dalam segala keterbatasan aktivitas rohani selama masa pandemi ini Tuhan, biar iman kerohanian setiap jemaat Tuhan tetap mengalami pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, mendoakan untuk segala rencana yang akan diberlakukan di sekolah-sekolah. Beberapa sekolah, juga sekolah-sekolah tertentu sudah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh waktu, dan ada sekolah-sekolah tertentu yang masih di dalam tahap uji coba. Kami mendoakannya Tuhan supaya semuanya saat pembelajaran tatap muka penuh waktu di sekolah diberlakukan semuanya di dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Baik itu guru-guru yang mengajar, baik murid-murid, siswa-siswi yang ikut belajar di sekolah, semuanya dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan, mereka tetap terjaga kesehatannya, sehingga proses belajar mengajar berlangsung baik, dan mutu kualitas pendidikan boleh semakin membaik pula di tengah-tengah situasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan, mendukung untuk pemerintah negara kami. Kami doakan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah, di dalam segala perjuangan mengatasi, meredakan pandemi yang ada saat ini. Tuhan tolong supaya pemerintah kami dengan hikmat bijaksana dari Tuhan dapat mewujudkan, melakukan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan biar segenap masyarakat juga mau bekerja sama mendukung segala apa yang direncanakan oleh pemerintah. Kami juga mendoakan pemerintah di dalam mengatur konsentrasinya untuk menanggulangi berbagai macam bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan yang juga memberi hikmat bijaksana supaya masyarakat yang terdampak bencana juga dapat mendapat perhatian, bantuan, dan dukungan dari pemerintah. Demikian pula beberapa daerah yang terjadi konflik di sana, kami juga doakan supaya pemerintah kami dapat menanggulangi, dapat memikirkan solusi-solusi yang terbaik untuk keutuhan bangsa kami ini sebagai satu kesatuan bangsa negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, inilah segenap seru doa permohonan kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai juga setiap kami, jemaat Tuhan di GKT Belimbing ini, dalam seluruh kehidupan pribadi kami, keluarga rumah tangga kami, studi kami, pekerjaan, dan juga pelayanan kami. Tuhan yang senantiasa campur tangan di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, kita bersyukur firman Tuhan di minggu ini disampaikan oleh Evangelis Welly. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita naikkan pujian karena salib-Mu, bahwa kita mau punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah
segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami persilakan kepada Evangelis Willy. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya masih afdol ya kalau mengucapkan selamat tahun baru 2022 ya. Kiranya kita senantiasa di dalam damai sejahtera Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita merindukan semuanya, semua kalangan, semua usia gitu ya, mengalami pemulihan karena pandemi COVID-19 gitu ya, yang dimana tahun 2020 yang lalu dimulai pandemi, kita semua mengalami pergejolakan di dalam hidup dan juga bersama anggota keluarga. Dan kiranya kita merindukan semua di tahun 2022 ini, Tuhan senantiasa memulihkan kehidupan kita semua. Mari sebelum kita belajar akan sebagian firman Tuhan, yaitu yang diberikan judul kepada saya, yaitu hidup baru, kita mau menundukkan hati kita dan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhanku, anugerah-Mu begitu besar kepada setiap diri kami.
Bahkan penyertaan-Mu selalu ada bagi setiap diri kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Meskipun situasi sulit kami hadapi sepanjang tahun 2021 yang lalu, tapi kami percaya penyertaan-Mu ada, ya dan amin. Engkau tetap setia menyertai menolong diri kami, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Bahkan di sepanjang kehidupan kami di tahun baru 2022 ini Tuhanku, kami juga mempunyai percaya dan pengharapan yang sama kiranya kepada Engkau. Pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menolong kami di dalam peribadahan, boleh lebih baik lagi dari hari demi hari di masa-masa pandemi seperti ini Tuhanku. Baik yang kami boleh hadir di dalam gedung gereja di GKT Blimbing, ataupun pada saat ini kami yang mengikuti ibadah secara live streaming melalui media YouTube, kiranya kami tetap boleh ibadah secara baik, khusyuk dan khidmat di hadapan Engkau. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan dan belajar akan firman-Mu Tuhanku. Biar Tuhan sendiri boleh menolong setiap diri kami, melalui kuasa Roh Kudus di dalam diri kami ini, membukakan pikiran dan hati kami, supaya kami boleh mengerti, memahami isi dari firman-Mu, dan firman-Mu boleh kami simpan dalam hidup kami, bahkan boleh kami lakukan. Hamba sendiri juga berdoa kiranya Tuhan boleh menolong hamba juga, dalam menyampaikannya boleh menyampaikan dengan baik, dan dapat diterima oleh setiap jemaat, bahkan hamba juga menjadi teladan di dalam melakukannya dalam kehidupan hamba sendiri sebagai pembawa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhanku. Inilah doa kami dan diri kami siap untuk menyambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu yang melandasi akan perenungan kita pada hari ini. Di dalam surat Efesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24 saja. Surat Efesus pasal 4, ayat 17 hingga ayat 24 saja. Yang sebenarnya satu perikop itu sebetulnya hingga ayat 32. Tapi hari ini kita merenungkan fokus pada ayat 17 hingga ayat 24 saja. Dengan judul perikopnya yaitu ialah manusia baru. Saya akan membacakan bagi setiap jemaat sekalian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan menjadi perenungan kita pada hari ini. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini hidup sebagai manusia secara pribadi lepas pribadi itu tidak ada yang sama tentunya. Meskipun orang kembar itu juga tidak sama, meskipun rupanya itu sama. Ya, dan ini seringkali memang beberapa orang mengatakan meskipun kembar itu tidak identik persis plek. Terutama kalau boleh saya katakan secara spesifik, pasti memiliki namanya ciri khas tersendiri. Setuju ya? Setiap orang masih kembar itu punya ciri khas sendiri. Ciri khasnya itu bisa bersifat fisik gitu ya. Meskipun kembar mungkin di pipi ini ada andeng-andengnya, satu nih enggak ada. Misalkan ya. Atau mungkin cara logatnya, cara ngomongnya bisa berbeda. Ya, itu cara-cara berbicara, aksennya mungkin beda. Bahkan sangat mungkin ya, setiap pribadi itu punya kepribadian yang berbeda. Gitu ya. Punya kepribadian yang berbeda. Ada yang ekstrovert, wah cerawak, gitu, dikenal cerawak,
seneng guyon, bikin heboh dan sebagainya. Ekstrovert. Ada yang introvert. Ada yang diem, nggak diajak ngomong, nggak disenggol, nggak ngajak ngomong dan sebagainya. Dan lain-lainnya gitu ya. Pasti punya ciri khas tersendiri. Kalau boleh saya ini kasih tebak-tebakan sedikit gitu ya, supaya nggak tegang gitu ya. Biasanya kalau memang saya di atas mimbar sini, entah itu liturgos atau khotbah, itu biasanya jemaatnya karena pakai masker, ekspresi senyumnya itu nggak bisa kelihatan, Bapak Ibu ya. Nggak percaya, coba berdiri di sini gitu ya. Lihat jemaat semua pakai masker itu nggak ketok. Itu merem itu nggak tahu senyum atau memang mau merem, gitu ya. Atau sebagainya itu nggak jelas, nggak ngerti gitu ya. Nah sekarang saya mau ajak tebak-tebakan. Bapak Ibu sekalian pasti tahu ciri-ciri yang khusus salah satu tokoh di negara kita. Ya, saya akan mencoba mengimpersonate. Nanti tebak ini siapa gitu ya. Saya di setting sih. Ayo coba sebutkan 5 nama ikan. Nanti dapat sepeda. Ambil sepedanya sana. Kira-kira siapa itu? Hah? Pak Jokowi. Setuju? Masya gak mirip, tapi guyune loh. Kayak ngedeni ya. Ya, kurang lebih begitu. Apalagi ciri khasnya apa? Ayo sebutkan 5 nama ikan. Ya, dapat sepeda. Itu ciri khasnya Pak Jokowi gitu ya. Satu lagi. Gitu aja kok repot. Siapa? Gus Dur. Yang muda-muda nggak tahu ya, nggak jawab soalnya. Yang golongan ke atas senior tahu. Itu golongan saya juga, karena waktu beliau menjabat, almarhum itu menjabat jadi presiden, saya sudah ya cukup remaja, jadi tahu gitu ya. Ya Gus Dur, betul ya? Nah, jadi dari itu maksudnya gini, saya ingin mengatakan ciri khas itu tuh kalau kita langsung jumpai, kita langsung bisa mengenali, oh ini tuh Pak Presiden Jokowi. Oh ini tuh almarhum Bapak Gus Dur. Dan yang lain-lainnya. Mungkin ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, ketika mendengarkan renungan malam pun yang di setel yang kami kirim ya, ketika disetel setiap jam 6 malam, antara jam 6 sampai jam 7 malam, nggak usah hafal ininya lah, nggak usah hafal harinya. Begitu di-download di grup media, pengumuman dan sebagainya, itu disetel. Dari cara ngomongnya, suaranya langsung tahu itu siapa. Betul? Nggak usah lihat orangnya, dengar suaranya langsung tahu. Oh ini loh se-Sensen. Oh ini loh se-Wiwi. Oh ini loh se-Yurike. Itu baru suara. Belum karakternya yang lain-lain itu juga mempunyai ciri khas. Saya punya ciri khas, Bapak Ibu sekalian juga punya ciri khas tersendiri yang dapat dikenali orang lain. Maksud saya begini, dari ciri khas yang kita miliki sebagai pribadi, sebagai manusia, tentunya saya ingin katakan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita tentunya juga harus memiliki ciri khas tertentu yang menunjukkan identitas kita, yang membuat kita ini juga berbeda dari orang lain. Maksudnya orang yang bukan Kristen. Orang bukan pengikut Kristus, harus beda. Ciri khas ini tentu tidak hanya pada hal-hal yang bersifat fisik. Contoh, kalau pakai anting-anting salib atau kalung salib, itu orang Kristen. Apakah benar? Kalau pakai anting salib, kalung salib, itu mesti orang Kristen? Nah, di Indonesia kebetulan iya. Kalau pakai anting salib, kalung salib, di rumah ada salib, itu memang betul itu orang Kristen kebetulan. Memang kita tinggal di Indonesia seperti itu. Tapi beberapa artis, bahkan artis di luar negeri, saya lihat mereka pakai anting itu salib. Antingnya yang panjang-panjang itu loh, ya, yang cowok, cewek antingnya panjang-panjang salib, pakai kalung salib. Ternyata ketika diwawancara, ya enggak ke gereja. Ngomongnya juga ya kadang-kadang Kristen, kadang-kadang bukan, beberapa artis. Enggak perlu saya sebutkan, nanti bisa mau cek sendiri, silakan di Google hari ini terbuka luas ya, Google bisa cek sendiri. Berarti apa?
Ciri-ciri fisik itu bukan menandakan akhirnya itu menjadi ciri khas kita. Apalagi hari ini Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang datang ke gereja tidak bawa Alkitab. Apakah membawa Alkitab itu selalu menjadi ciri khas orang Kristen? Ya, di Indonesia saya katakan sekali lagi, iya. Tapi sekarang loh, saya lihat beberapa jemaat datang ke gereja itu tidak bawa Alkitab. Bawa apa? HP suci, ono Alkitab di dalam HP. Nah ini sungguhan. Jadi ciri-ciri fisik itu tidak bisa lagi kita klaim. Orang Kristen itu kalau ke gereja hari Minggu tuh mesti pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, bawa Alkitab itu mesti orang Kristen. Kalau rapi-rapi tok, bajunya bagus, tapi tidak bawa Alkitab itu bukan orang Kristen. Belum tentu juga. Karena hari ini anak-anak muda loh, mana ada bawa Alkitab ke gereja? Ya, bawa HP untuk membaca Alkitab. Maka daripada itu penampilan yang fisik, bersifat fisik itu boleh saya katakan tanda kutip kuranglah berfungsi. Karena apa? Ciri khas yang paling mencolok yang boleh menjadi ciri khas kita sebagai orang-orang Kristen ialah harus terpancar dari sikap hidup kita, dari prinsip hidup kita, juga nilai-nilai kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Itu yang harus menjadi beda, sehingga itu menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen, bukanlah hanya yang bersifat-sifat fisik itu. Nah, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus, kalau kita kembali lagi kepada surat Efesus, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia adalah seorang tahanan pada saat dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Dan ini dapat kita baca di dalam pasal 3 ayat yang pertama, pasal 4 ayat yang pertama, bahkan pasal 6 ayat 20 bisa kita baca. Yang memang kemungkinannya, beberapa penafsir Alkitab mengatakan kemungkinannya surat kepada Efesus ini ditulis selama pemenjaraannya yang pertama di Roma. Sekitar tahun 60 sampai tahun 62 Masehi, sekitar itu. Nah, di dalam surat ini Rasul Paulus bertujuan utama untuk membantu orang-orang Kristen di Efesus yang baru bertumbuh, yang baru percaya, agar mereka mengalami pertumbuhan di dalam rohani mereka dan juga mereka boleh semakin mengenal Allah, mengenal Kristus dan juga semakin mengenal gereja. Bahkan juga Rasul Paulus di dalam surat Efesus menasihati tentang persatuan. Karena memang mereka ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Yang paling mencolok itu adalah antara orang bukan Yahudi dengan orang yang Yahudi. Ini yang paling mencolok. Ya, jadi orang Yahudi ini dalam tanda kutip mereka mengatakan orang yang memang superior, yang paling sip. Ya, karena memang fakta sejarah orang-orang Yahudi adalah orang-orang bangsa Israel yang memang adalah umat pilihan Allah, sehingga mereka merasa superior. Tetapi ketika Kristus datang ke dalam dunia, memecah akan konsep itu. Sehingga orang-orang pilihan adalah orang-orang yang memang diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Dan maka daripada itu juga Rasul Paulus di dalam surat Efesus juga mendorong para orang kudus agar mereka juga bertahan terhadap kekuatan jahat, roh-roh jahat yang ada pada saat itu. Karena juga praktek perdewa-dewian, perdukunan juga kental pada waktu itu. Dan kota Efesus sendiri, untuk kilas kembali saja, beberapa waktu yang lalu pun juga sering dikhotbahkan di gereja kita GKT Blimbing. Kota Efesus merupakan kota yang sangat besar, Bapak Ibu. Dan juga menjadi pusat penyembahan dewa-dewi Yunani, secara khusus kepada Dewi Artemis. Gitu ya. Mungkin pernah melihat, ini saya tampilkan gambarnya gitu ya. Dewi Artemis, atau dapat dikatakan dengan nama lainnya Dewi Kesuburan, gitu ya. Dan terkenal dengan tempel, dengan tempat sembayangnya, gitu ya. Itu bukan bait Allah, itu tempatnya kuilnya Dewi Artemis, megah, gede, dan menjadi penyembahan dewa-dewi, terutama Dewi Artemis di sana. Nah, maka daripada itu melihat situasi kondisi yang terjadi di kota Efesus, maka timbul suatu masalah utama di dalam tantangan kehidupan iman mereka, Bapak Ibu. Karena di sekeliling mereka memiliki cara hidup yang penuh dengan kecemaran. Hawa nafsu mereka tunjukkan. Bahkan praktek-praktek prostitusi, seks bebas mereka lakukan di kota Efesus itu. Dan jemaat di Efesus harus menjalani hidup yang berbeda dengan masyarakat umum yang ada di sana. Dan Rasul Paulus menantang para jemaat-jemaat di Efesus, mengingatkan dan menantang, ayo hidup harus mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, pada hari ini
Secara singkat kita akan belajar agar kita dapat menjadi orang Kristen yang memiliki ciri khas yang tersendiri yang tentunya berbeda dengan arus dunia, dengan dunia ini. Kita alangkah baiknya kembali melihat dua status di dalam kehidupan manusia yang dipergunakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menggunakan dua analogi ini. Yang pertama yaitu ialah manusia lama. Rasul Paulus mengatakan manusia lama. Manusia lama itu menggambarkan kehidupan yang memang amburadul, memiliki perasaan yang juga tumpul. Rasul Paulus mengatakan amburadul, hidup dalam kecemaran, tidak menjaga kekudusan. Ya, bahkan perasaan mereka tumpul. Perasaan tumpul ini boleh dikatakan begini, secara singkat dan sederhananya. Perasaan mereka itu tumpul. Mau kita kenal seseorang itu kena musibah atau kena apa, ya wes tidak ada perasaan apa-apa, nggak ada perasaan mau nolong, istilahnya nggak ada kasih, hambar, itu tumpul seperti itu. Bahkan tahu itu dosa, itu sebetulnya nggak boleh dilakukan, tetap dilakukan, itu tumpul. Sudah tidak ada rasa-rasa apa-apa, itu tumpul, ya. Dan memang manusia lama merujuk juga kepada kecacatan iman. Yang memang di mana sepanjang sejarah manusia tidak akan pernah menemukan Allah yang benar. Loh kok iso? Iya. Sepanjang sejarah umat manusia tidak pernah menemukan Allah yang benar. Yang menemukan adalah Allah yang menemukan kita, manusia berdosa. Buktinya apa? Di sepanjang sejarah umat manusia ada begitu banyak bentuk ilah-ilah yang disembah. Entah itu patung melalui pahatan, batu, kayu. Entah itu ciptaan alam, gunung disembah, sungai disembah, kali disembah, jalan disembah dan sebagainya. Itu terbukti sepanjang sejarah manusia. Dan ini termasuk ketika kita melihat manusia lama juga ada kecacatan iman di sana. Nah, di dalam pasal 2, kalau kita mundur pasal 2 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Ayat ini secara sederhana, Rasul Paulus mengatakan memang benar kita ini hidup di dalam dunia. Iya, kita ini hidup. Kok Rasul Paulus ngomong mati? Iya, tetapi esensinya kita ini mati secara rohani. Dan ingat ada kehidupan setelah kematian. Dan yang dimasukkan oleh Rasul Paulus ialah dalam pasal 2 ayat 1 itu, kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, itu adalah mati kekal. Kalau boleh digambarkan situasi dan kondisinya, yaitu neraka. Dah, sederhananya seperti itu. Nah, tetapi Rasul Paulus di dalam ayat 17 juga menuliskan, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan, agar jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah." Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, pertanyaannya, siapakah figur orang yang tidak mengenal Allah ini? Rasul Paulus mendeskripsikan mereka pada ayat 17 hingga 19 tadi kita dengarkan, dijabarkan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang sia-sia. Hatinya gelap, jauh daripada Allah. Bodoh, memiliki kedegilan di dalam hatinya. Sehingga konklusinya mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jadi hidupnya terus hidup di dalam hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu terus. Hidup dalam kecemaran, di dalam berbagai macam kehidupannya. Selalu hidup di dalam hawa nafsu dan berbuat segala kecemaran. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini di dalam ayat 22 sebagai konklusi. Memberikan analogi itu manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang seperti itu. Dan manusia lama yang dimasukkan oleh Rasul Paulus ini bukan manusia lama itu, manusia atau orang yang umurnya tuwek. Bukan, ya. Manusia lama itu adalah ini tadi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus yang saya katakan. Bukan manusia lama kalau hari ini kita ngomongkan, oh itu manusia lama. Kok bisa? Yo, umurnya tuwek. Wes, liuk toswe. Tahu maksudnya liuk toswe? 60 tahun ke atas itu tuwek, itu manusia lama. Bukan seperti itu. Hari ini boleh dibagikan seperti itu. Tetapi firman Tuhan memberikan gambaran yang lain. Manusia lama adalah manusia yang hidup di dalam hawa nafsu dan kecemaran. Jadi dengan jelas kesimpulannya adalah manusia lama adalah manusia yang hidup dengan hawa nafsunya.
Dengan merujuk pada figur manusia lama itulah Rasul Paulus mengingatkan bahwa itulah status dan juga kondisi orang Kristen yang dahulu berada di luar Kristus sebelum mengenal Tuhan Yesus. Dan inilah faktanya, itu status kita semua sebelum kita mengenal dan percaya menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Jadi itu kehidupan lama kita seperti itu, manusia lama. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, termasuk kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman now. Dan dulu kita manusia lama, sekarang kita telah mendapatkan anugerah Allah di dalam Kristus. Yang dulu kita berjalan di dalam kecemaran dan hawa nafsu, sekarang kita akhirnya ditarik keluar oleh Allah karena Kristus. Dan ini analogi yang pertama, yaitu manusia lama yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang kedua yaitu adalah yang jelas kontras. Kalau lama berarti ada yang baru. Ada tahun lama, ada tahun baru. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sederhana tapi mengena sebetulnya dan dalam. Dan jelas manusia baru dari Rasul Paulus yang Rasul Paulus sampaikan ini jelas menantang jemaat. Setiap umat Tuhan ditantang untuk menanggalkan kemanusiaannya yang lama. Kita semua ditantang untuk meninggalkan kemanusiaan kita yang lama itu tadi. Tuhan Yesus menyelamatkan kita sebagai manusia berdosa mempunyai maksud agar kita yang diselamatkan dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sak karepe kita sendiri, bukan sak mauni kita sendiri. Akhirnya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan dengan begitu, setiap diri kita sebagai umatnya, sebagai orang Kristen, diajak untuk dapat keluar dari kegelapan. Lalu kita menuju ke arah terang Kristus. Dan kehidupan kita diubahkan semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Maka kalau dikatakan ini jelas kontras Bapak Ibu. Ini jelas berbanding berbalik dengan kehidupan manusia yang baru, antara manusia yang baru dengan manusia yang lama. Dan manusia yang lama itu menggambarkan kehidupan yang telah menunjukkan langkah yang lebih maju setelah mengenal Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia baru ialah manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu sebetulnya. Kita semua ini punya kuasa, punya kekuatan untuk istilahnya mengendalikan hawa nafsu kita. Sebetulnya. Tapi realitanya kita lebih pilih mengikuti hawa nafsu. Kenapa saya katakan sebetulnya? Karena ingat, kita hidup di dalam dunia itu tidak sendirian. Ada roh Allah di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Dan diri kita senantiasa dinaungi oleh Roh Kudus. Tinggal kita mau ndak mengikuti akan kehendaknya atau sak karepe dhewe sak maunya kita sendiri. Sehingga menjadi manusia baru adalah sebuah dorongan untuk kembali menelaah panggilan iman kita sebagai orang yang diutus ke dunia ini. Tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Yang artinya kita harus menjadi berbeda dengan dunia ini. Kalimat ini tidak boleh disalahartikan, berarti akhirnya kita sebagai orang Kristen tidak boleh mengikuti tren, tidak boleh mengikuti mode. Baju kita harus kuno-kuno terus gitu ya. Enggak. Ingat saya katakan bukan secara fisik. Tadi di pengantar saya katakan bukannya kita harus mencolok, kita orang Kristen harus secara fisik. Enggak. Bukanlah artinya semua orang Kristen harus pakai baju kayak pendeta, ada kolarnya putih gitu ya. Oh ini orang Kristen mesti pendeta. Enggak. Bukan secara fisik atau lahiriah. Tetapi di dalam karakter kita, karsa kita, pemikiran kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita yang dilihat nyata, itu harus berbeda. Yang menjadi pembeda adalah yaitu tadi kita tidak hidup di dalam kecemaran dan hawa nafsu. Lah kalau kita sebagai orang Kristen, cara bisnis kita sama dengan orang di luar Kristen. Podo-podo nipu, podo-podo ngemplang, podo-podo ngecak duitnya koncone. Apa bedanya dengan orang Kristen bukan orang Kristen? Podo ae toh.
Bukan artinya aku wong Kristen kok nyang gereja. Bukan secara lahiriah gitu tok. Tunjukkan secara nyata di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga mengatakan secara khusus di ayat 20 hingga 21. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, kamu tuh bukan mereka-mereka ini loh, yang nyembah-nyembah dewa-dewi, melakukan perbuatan cemar. Lain, kamu sudah belajar mengenal Kristus, kamu percaya Kristus itu juru selamatmu, kamu diubahkan di dalam Kristus, menerima pengajaran-pengajaran melalui kitab Taurat dan sebagainya, dan tentunya kebenaran di dalam Kristus Yesus sendiri. Maka kamu bukan seperti manusia-manusia lama ini yang belum mengenal Kristus, atau bukan orang yang mengenal Kristus. Kamu beda. Dan ini bukan hanya khusus untuk jemaat di Efesus, tapi untuk semua umat Allah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk diri saya sendiri juga sebagai pembawa firman ini. Saya juga kembali secara pribadi diingatkan, ayo hidup harus beda. Enggak sama dengan dunia ini, enggak sama, enggak podo hidup kita. Saya enggak usah sebutkan contoh-contoh yang tadi itu baru cara bisnis. Belum lagi cara-cara yang lain, cara-cara berumah tangga, ya, cara-cara yang lain-lainnya dan sebagainya. Itu harus berbeda. Jadi kita bukan sekedar hanya akhirnya jadi orang Kristen manusia baru, menggunakan pernak-pernik sebagai orang Kristen, salib, bawa Alkitab, enggak, lebih daripada itu, gitu ya. Dan juga ketika kita mengenal Kristus, memang betul kita akhirnya mengenakan sebagai manusia baru. Tetapi kehidupan kita menjadi manusia baru terus akan menerus diperbarui di dalam Kristus. Hari demi hari kita terus diperbarui. Karena kita belum sempurna. Kita akan disempurnakannya nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Alias meninggal duluan. Atau ketika Kristus datang kedua kali kita masih dalam kondisi hidup, kita akan disempurnakan nanti. Maka kita terus berjuang. Rasul Paulus mendorong setiap diri kita. Firman Tuhan mengatakan, ayo kita berjuang bersama-sama menjadi manusia baru yang berbeda dengan dunia ini. Dan tepat di awal tahun 2022 ini, kita mempelajari hidup yang baru. Kita sebagai manusia baru, ayo kita menyadari akan keberadaan status kita sekarang sudah menjadi manusia baru. Kita bukan manusia yang lama. Maka daripada itu diperlukan komitmen yang kuat di awal tahun 2022 ini. Ayo kita kembali berkomitmen bersama-sama dengan tekad yang kuat di hadapan Tuhan. Dengan janji setia di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi manusia baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Yang tentunya berbeda dengan dunia. Meskipun kita hidup di dunia yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Amin. Mau? Ragu-ragu. Nanti komitmen sendiri di rumah, nggak harus di gereja. Di gereja yo, amin. Di rumah bablas. Lebih baik di sini merenung dulu. Oh iya. Gak bilang ya, tapi di rumah berkomitmen di hadapan Tuhan secara pribadi. Itu lebih baik. Gak sekedar hamba Tuhan yang ngomong apa, ya amin, haleluya, amin, haleluya. Tapi bablas ketika sampai rumah. Enggak, gitu ya. Nah terakhir, saya mempunyai sebuah gambar. Bapak Ibu tahu ini gambar apa? Apa, Su? Yin dan yang. Tahu ya? Sorry, yang manusia lama senior, bukan manusia lama yang statusnya dosa dan cemar ya. Yang orang-orang tua tahu ya, yin yang ya. Tahu artinya? Tahu artinya enggak? Yang di atas tahu artinya yin dan yang? Di film-film vampir. Film-film vampir Mandarin keluar ya. Tahu artinya yin dan yang? Filosofinya begini, Bapak Ibu. Yin dan yang, filosofinya itu begini. Di situ ada gambar warna putih dan warna hitam. Dan di bagian warna putih itu ada setitik warna hitam.
Sebaliknya begitu, di warna yang hitam ada setitik warna putih. Filosofinya begini, di dalam kebaikan pasti ada sedikit kejahatan. Sebaliknya, di dalam kejahatan ada sedikit kebaikan. Itu filosofi yin dan yang. Gitu ya. Dan akhirnya hitam dan putih ini, akhirnya banyak film-film juga mengambil akan filosofi ini. Termasuk para remaja-remaji, pemuda-pemudi juga mengambil itu. Supaya so sweet dan romantis. Contohnya gini, hei sayangku, ini aku sebagai cowok ya, hei sayangku, biarlah kamu menjadi malaikatku yang putih terang bersinar. Dan biarlah aku menjadi sisi gelapmu. Wah, katanya romantis tapi ngedeni itu. Ya, biarlah aku menjadi sisi gelapmu yang senantiasa menjaga dirimu. Cie, so sweet. Pulang-pulang dijewer sama Mbak Ruth ya. Ya, itu dipakai. Bahkan film-film juga gitu ya. Ada gangster yang terkenal galak, jahat. Tapi ternyata di suatu titik dia pengen pensiun. Ya, banyak film-filmnya termasuk di Indonesia, preman pensiun gitu ya. Di dalam kejahatan seseorang, sejajahnya orang di dalam hatinya ada kebaikan secuil. Dan itu bisa dipanggil sehingga akhirnya orang itu bisa insaf. Ya, kelihatannya betul Bapak Ibu. Kelihatannya betul. Tapi saya katakan ini filosofi di luar Kristen. Dan banyak orang yang percaya ini. Aku percaya. Di luar sana meskipun jahat ada secuil kebaikan. Ya realitanya memang ya ada, oke. Tapi itu saya lagi itu filosofi dunia, bukan dari kacamata firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan yang lain. Berikutnya gambarnya. Firman Tuhan mengatakan yang lain. Hitam itu jelas di luar Kristus. Putih itu di dalam Kristus. Jadi hitam bukan putih. Dan juga sebaliknya putih bukanlah hitam. Dan hitam tidak bisa di dalam putih, putih tidak bisa di dalam hitam. Ini kacamata terang firman Tuhan, bukanlah filosofi dunia. Firman Tuhan mengatakan demikian, putih-putih, hitam-hitam. Enggak ada juga ngeblend jadinya abu-abu, enggak. Kita jangan juga jadi orang Kristen yang abu-abu, baik-baik, jahat-jahat. Karena ini jahat-jahat atau pisan gitu loh. Tetapi firman Tuhan mengatakan lain. Kita manusia baru kondisinya ya statusnya putih. Manusia lama di dalam kegelapan, kecemaran. Hidup mengikuti hawa nafsu, hitam. Enggak boleh ngeblend jadi satu. Dan kita harus menjadi orang Kristen yang jelas-jelas manusia baru, meninggalkan cara hidup yang lama kita. Dan enggak boleh kita kecampur dengan filosofi-filosofi ini. Dan memang banyak filosofi-filosofi turunan daripada filosofi yin yang ini. Sehingga mungkin kita memegang akan prinsip itu. Buang jauh-jauh. Isi kembali dengan firman Tuhan. Dan kita nggak bisa hidup berdampingan di dalam diri kita. Kalau dengan orang lain ya, orang lain di luar Kristus ya kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Bahkan kita harus bersaksi bagi mereka agar mereka akhirnya boleh menerima anugerah Tuhan, mengenal Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu harus. Tetapi tidak boleh diri kita yang akhirnya ambigu. Kiri kanan, ngeblend. Tidak bisa. Kita sebagai manusia baru tidak bisa juga menjalankan dua karakter yang berbeda ini. Karena dua karakter ini kontras. Tidak bisa kita menjalankan hidup sebagai manusia baru dan hidup sebagai manusia yang lama. Tidak bisa. Rasul Paulus mengatakan kita bukan demikian. Kita sudah ada di dalam Kristus, itu harus berbeda. Maka daripada itu, untuk kita boleh bertumbuh sebagai manusia baru di akhir perenungan kita pada hari ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus kembali berkomitmen bersama-sama. Secara pribadi. Mau berkomitmen dengan sungguh-sungguh, mau membuang cara hidup kita yang lama. Kita perbaiki hidup kita. Mumpung awal 2022, kita sadar dengan perenungan hari ini kita semua merenungkan. Termasuk saya pun juga. Saya memiliki sifat-sifat karakter manusia yang lama. Sama. Tapi harus dibuang, terus berjuang. Dan perjuangan ini tidaklah berhenti begitu saja.
selama sepanjang kita masih hidup, masih bisa bernafas di dalam dunia ini, kita semua masih berjuang untuk menanggalkan manusia kita yang lama. Dan selain itu, sediakan juga waktu untuk mau membaca, belajar, merenungkan firman Tuhan, dan juga kita lakukan di dalam hidup kita. Amin? Mau? Dan juga agar kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita boleh semakin mengenal pribadinya lebih dalam. Bahkan juga menjalani kehidupan kita boleh menjalani kehidupan dengan janji-janjinya yang ya dan amin. Ingat, jika kita tetap mengenakan manusia lama, maka sia-sialah kekristenan kita. Sungguh sia-sia, karena kita tidak bisa diri kita ini hidup dengan double status. Status kita menjadi orang Kristen, manusia yang baru. Saya berdoa, kiranya kita semua di sepanjang tahun 2022 ini, Tuhan menolong kita, agar kita dapat menjadi seutuhnya semakin hari semakin lama menjadi manusia yang baru, yang dapat memuliakannya dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Dan juga kiranya Tuhan terus memulihkan kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik di situasi pandemi COVID-19. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami telah merenungkan sebagian firman-Mu Tuhanku, yang dimana kami mempunyai status yang baru, memiliki hidup yang baru sebagai manusia yang baru di dalam Kau Tuhanku. Yang seharusnya kami meninggalkan segala cara kehidupan kami yang lama, yang sesuai dengan firman-Mu tentunya Tuhanku. Ajar kami Tuhan hari demi hari, terus mau merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami mengenal lebih jauh dan lebih dalam dan lebih banyak lagi kebenaran yang benar, yang sejati dari firman-Mu. Dan kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhanku, agar kami ketika menjalani kehidupan kami hari demi hari, semakin kuat di dalam Engkau. Tidak gampang berputus asa, tidak gampang jatuh di dalam dosa. Kami kembalikan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh memberikan terus berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada setiap diri kami, kepada hamba, kepada setiap jemaat yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa juga memelihara, Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan-pergumulan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar tepat dan indah pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian, silakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau terus bertekad diperbarui hari lepas hari, dan khususnya di tahun 2022 ini kita mau menjadi pribadi yang semakin baik lagi. Mari sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan bagi jemaat yang ada di gedung gereja. Persembahan dapat diberikan saat nanti pulang, disediakan kantong persembahan di pintu keluar. Sedangkan yang di rumah seperti biasanya bisa mengumpulkannya terlebih dahulu, nanti kalau ada kesempatan bisa diserahkan ke gereja atau juga melalui transfer ke rekening gereja. Mari kita naikkan pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, gemilang dan kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, Allah itu penuh
kasih, diberikan putra tunggalnya, supaya kita bebas, supaya kita bebas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, gemilang dan cemerlang. Mari saya undang kita semua berdiri. Doa persembahan mohon dengan kasih Saudari Caroline bisa memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman Tuhan yang disampaikan pada ibadah kami pagi ini. Kiranya Tuhan yang menolong supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan sepanjang hidup kami. Dan kami baru memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami boleh berguna bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tetap dengan sikap berdiri, kita akan bersama-sama membacakan Katekismus Heidelberg, minggu yang kedua tentang kesengsaraan manusia. Demikian bunyinya. Dari mana Anda dapat mengetahui kesengsaraan Anda? Dari hukum Taurat Allah. Apa yang dituntut hukum Allah dari kita? Kristus mengajarkan ringkasan hukum tersebut kepada kita dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dapatkah Anda melakukan semuanya itu dengan sempurna? Tidak, saya mempunyai kecenderungan alamiah untuk membenci Allah dan sesama saya. Amin, silakan duduk kembali. Kita akan bersama mendengarkan warta jemaat. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Welly Waluyo yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga kepada setiap pelayan-pelayan yang telah bertugas di dalam ibadah, dan juga rekan-rekan tim multimedia yang membantu kelancaran jalannya ibadah ini. Tuhan yang memberkati pelayanan kita bersama. Dan ada dua acara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, acara live talk show. Ini diadakan oleh STT Aletheia bekerja sama dengan STTII Jakarta dan Sekolah Tinggi Seni Musik Kantata mengadakan live talk show series. Jadi ini sebetulnya berseri Bapak Ibu Saudara ya, ini ternyata sudah masuk yang ketiga ya. Pada hari Senin besok 10 Januari 2022 pukul 7 malam, pukul 19.00 WIB, dengan tema musik di New Era dari perspektif Kristiani. Ada posternya juga ya, bisa dilihat. Ini posternya, pembicaranya. Yang pertama Ibu Maria Patricia Casmadi, dan yang kedua Bapak Yunus Sutandio, yang mungkin kita lebih kenal ya, beliau Bapak Yunus Sutandio, Ketua Departemen Musik Gereja STT Aletheia. Ada link acaranya ini jadi bebas ya, bisa diakses langsung, nanti Bapak Ibu Saudara yang mau mengikutinya bisa mengikutinya. Besok Senin pukul 7 malam. Info selengkapnya nanti kalau mau bertanya kepada Lose Welly. Acara yang kedua ada Kebaktian Raya Tahun Baru 2022. Stephen Tong Evangelistic Ministries International atau STEMI mengadakan Kebaktian Raya Tahun Baru 2022 pada hari Selasa 11 Januari pukul 6:30 malam 18.30 WIB. Ini juga ada posternya. Jadi acara yang boleh dikatakan hampir setiap tahunnya dari STEMI mengadakan
KKR mengadakan ibadah raya yang nanti dipimpin oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Dan ini perlu mendaftar dulu sebelum mengikuti. Jadi yang mungkin mau ikut harus daftar dulu. Nanti boleh hubungi saya dulu ya untuk info-info selanjutnya. Ada posternya, nah ini bisa dilihat posternya ya. Lalu warta selanjutnya ada persembahan Bapak Ibu Saudara ya, persembahan misi untuk Rumah Sakit Bethesda yang biasa kita kumpulkan setiap bulan. Pada bulan Desember yang lalu terkumpul sebesar Rp950.000. Terima kasih untuk partisipasi segenap jemaat dan juga persembahan untuk sekolah-sekolah Kristen Aletheia pada bulan Desember yang lalu terkumpul sebesar Rp1.067.000. Terima kasih juga atas partisipasi segenap jemaat. Dan informasi tentang dana Natal dan persembahan Natal yang masuk setelah rangkaian kegiatan Natal, tutup tahun dan tahun baru telah selesai. Di sini kami melaporkan, kami berterima kasih untuk dukungannya dari segenap jemaat, baik berupa persembahan maupun juga dukungan doa, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Natal, tutup tahun, tahun baru berjalan baik. Dan persembahan yang terkumpul totalnya adalah Rp26.614.800 dan terpakai untuk pengeluaran-pengeluaran sebesar Rp10.720.275 dan ada sisa dananya atau saldonya sebesar Rp15.894.525 dan kelebihan dana Natal ini diserahkan ke kas gereja ya untuk menjadi bagian dari kas gereja. Ada laporan-laporannya terlampir nanti di bagian persembahan ada laporannya ya. Dan warta selanjutnya ini kode persembahan bisa dibaca sendiri. Lalu laporan kehadiran bisa dibaca juga Bapak Ibu Saudara ya, kegiatan-kegiatan minggu lalu sepanjang minggu ini kehadirannya berapa orang bisa dilihat. Lalu ada jemaat-jemaat yang berulang tahun. Tanggal 2 Januari yang lalu, Saudara Abdian B. Perinyawa atau Saudara Abdi, dan juga tanggal 3 Januari, Saudari Devi Andriani atau Saudari Devi. Selamat ulang tahun, Tuhan yang senantiasa memberkati. Dan selanjutnya kita lihat untuk laporan persembahan. Ini adalah laporan persembahan rutin yang tabelnya berwarna biru. Silakan ditampilkan. Tabel berwarna biru adalah laporan persembahan rutin dan nanti ada tabel yang berwarna oranye, itu yang laporan persembahan Natal. Nah, ini adalah laporan persembahan Natal. Silakan boleh diperhatikan Bapak Ibu Saudara nama-nama yang sudah masuk. Kalau ada kekeliruan bisa diinfokan untuk dikoreksi. Demikian warta. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Saya mengundang kita berdiri, doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra,
Sidang jemaat yang terkasih, arahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa menaungi, menyertai, memperbarui kehidupan kita terus-menerus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.